Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winaya Febriani. Saya dari jurusan manajemen, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen S1. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang analisis tingkat saham dan inflasi di Indonesia pada tahun 2022. Selamat menonton. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi mulai terganggu pada tahun 2020 dengan angka 2,07%, meningkat menjadi 3,69% pada tahun 2021. Pada saat pandemi COVID-19, pemerintah berhasil menjaga keadaan inflasi nasional yang berada di bawah target maksimal yaitu 3,9%. Rata-rata inflasi pada tahun 2020 sebesar 0,94%. Pada tahun 2021 turun menjadi 0,81%. Tujuan pengamatan dalam analisis hubungan indeks harga saham komposit dan tingkat inflasi di Indonesia pada masa COVID-19 itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada memahami dampak pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya penurunan pertumbuhan ekonomi dan perlambatan aktivitas ekonomi di Indonesia, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Terus yang kedua itu ada meneliti perubahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks harga saham komposit selama masa pandemi COVID-19. Dengan fokus pada pergerakan harga saham dan faktor-faktor yang mendorongnya. Terus yang ketiga itu ada memahami konsep inflasi itu gimana sih dan hubungannya dengan indeks harga saham komposit, serta mengidentifikasi kuasalitas antara keduanya dalam konteks pasar uang dan pasar barang atau jasa. Terus yang terakhir ini ada menyelidiki berbagai macam kebijakan yang dapat diambil untuk mencegah, mengendalikan tingkat inflasi, serta mengevaluasi dampaknya kayak ke orang tuh gimana terhadap perekonomian dan stabilitas sosial di Indonesia. Oke, selanjutnya ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah, mengendalikan tingkat inflasi di Indonesia. Kita mulai dari yang pertama, kita bahas satu-satu. Ini ada kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter yang dilakukan itu apa untuk mengendalikan tingkat inflasi? Dengan cara menaikkan suku bunga atau mengurangi jumlah uang yang beredar dan mendorong untuk menabung daripada pengeluaran konsumen. Jadi tuh kayak menabung aja gitu, pengeluarannya tuh di sedikit gitu, nggak banyak gitu. Jadi kayak yang butuh-butuh aja gitu yang dibeli. Berikutnya ini ada kebijakan fiskal, yaitu pemerintah dapat membuat kebijakan fiskal yang ketat seperti menaikkan pajak atau mengurangi pengeluaran untuk mengendalikan tingkat inflasi. Jadi itu kita pemerintah tuh kalau mengendalikan tingkat inflasi itu ya mungkin bisa dilakukan dengan cara menaikkan pajak. Berikutnya ini ada intervensi harga, yaitu pemerintah dapat melakukan intervensi langsung dalam harga beberapa barang atau jasa yang berpotensi menyebabkan inflasi seperti makanan pokok, bahan bakar, bisa melalui subsidi ataupun kontrol harga. Berikutnya ada kontrol persediaan, yaitu meningkatkan produksi atau impor barang atau jasa tertentu untuk memenuhi permintaan dan mencegah kenaikan harga tuh yang terlalu tinggi gitu. Jadi tuh sebelum inflasinya naik tuh pemerintah harus sudah tahu apa-apa aja barang yang perlu di stok banyak gitu, perlu diproduksi secara banyak gitu. Berikutnya ada peningkatan efisiensi, yaitu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi dan distribusi untuk mengurangi biaya dan mencegah kenaikan harga yang berlebihan. Jadi tuh semua cara itu dilakukan biar uangnya tuh nggak mubazir gitu lah, kalau bahasanya tuh nggak mubazir, nggak keluar banyak gitu. Jadi tuh kayak semuanya tuh harus dipangkas gitu, kayak misalnya
distribusinya kayak butuh misalnya 3 hari atau 4 hari, itu diringkas lagi menjadi 2 hari gitu kan, otomatis uangnya juga yang keluar nggak banyak gitu. Terus ada pendidikan dan komunikasi, ini harus diedukasi masyarakat tentang apa sih inflasi, penyebabnya tuh apa gitu, dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah inflasi itu gimana gitu. Terus berikutnya itu ada juga pengawasan pasar, meningkatkan pengawasan pasar untuk mencegah praktik monopoli dan oligopoli yang dapat menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar. Nah, pemerintah itu juga harus juga nih lihat kondisi pasarnya di negaranya tuh gimana gitu. Jangan kayak ya udah terserah pedagangnya mau gimana, itu nggak bisa, karena kalau misalnya bebas pemerintah nggak ngendaliin tuh tingkat inflasinya tuh bisa buruk banget buat suatu negara. Jadi tuh pemerintah tuh harus tetap ngawasin pasarnya gitu. Terus yang ini ada yang terakhir itu ada stabilitas nilai tukar. Pemerintah itu juga harus memastikan stabilitas nilai tukar mata uang nasional dapat membantu mencegah kenaikan harga barang impor. Jadi pemerintah juga harus stabilin nih nilai rupiahnya di Indonesia tuh, jangan kayak mentang-mentang kan ada negara yang produksi uang kebanyakan itu ya tingkat inflasinya tinggi. Ya kalau udah tingkat inflasinya tinggi, uang di negara itu juga udah nggak berguna gitu, kayak ya udah uang nilainya jadi jatuh gitu. Penting ini juga untuk penting dicatat itu bahwa kebijakan yang diambil untuk mengendalikan inflasi itu harus seimbang dan diperhitungkan secara matang dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Jadi nggak boleh asal-asal kayak mau pakai cara yang ini itu nggak bisa. Harus pemerintah tuh harus meneliti, terus kayak diperhitungkan dampaknya tuh buat masyarakatnya tuh gimana. Terus tindakan yang terlalu keras itu bisa mencegah inflasi, dapat merugikan pertumbuhan ekonomi itu. Jadi kalau mau mengambil tindakan untuk mencegah dan mengendalikan inflasi itu nggak harus asal-asalan kayak ya aku mau ini, nggak bisa. Semuanya itu harus diperhitungkan dengan baik dan benar. Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian global terlihat dari penurunan indikator ekonomi hampir di seluruh negara, termasuk di Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi terganggu, pemerintah Indonesia berhasil menjaga inflasi dalam batas yang terkendali, dengan angka rata-rata inflasi di bawah maksimal 3%. Namun, pergerakan IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan menunjukkan dinamika yang berbeda, dengan beberapa penelitian menemukan hubungan yang tidak signifikan antara inflasi dan IHSG.